Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma Hidayati dengan NIM 2233111039 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas PBSI Leguran C, Stambuk 2023. Nah, dari video ini, saya ingin menjelaskan secara singkat dan padat mengenai sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, kurikulum di Indonesia ini telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali dibentuk, yaitu dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka yang telah diberlakukan saat ini. Nah, kurikulum di Indonesia ini tentunya mengalami perkembangan karena ada banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Contohnya seperti faktor teknologi dan faktor lingkungan sosial. Baik, kita masuk pada kurikulum yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang dibentuk di Indonesia dan mulai diberlakukan sejak tahun 1950. Nah, kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum peralihan dari sistem pendidikan kolonial Belanda kepada sistem pendidikan Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, kurikulum 1947 ini lebih menekankan kepada pendidikan karakter manusia yang lebih merdeka, berdaulat, dan mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, tujuan dibentuknya kurikulum 1947 ini sebenarnya tidak hanya untuk pendidikan karakter saja teman-teman, tetapi juga untuk pendidikan watak dan juga kemampuan berbangsa dan bernegara yang baik dalam masyarakat. Oke, kita masuk ke kurikulum yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau biasa disebut sebagai Kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai 1952 merupakan kurikulum yang lebih menekankan kepada pendidikan sekolah menengah, yang mana landasannya ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 5 Pasal 7 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pada masa lampau, pendidikan sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan sekolah menengah umum. Nah, dibentuknya kurikulum 1952 ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang susila dan cakap dalam bermasyarakat, dan juga membentuk sifat warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam masyarakat dan juga bertanah air. Nah, selain itu tujuannya juga untuk mempersiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga melatih tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masa tersebut. Nah, dalam pembelajaran dalam kurikulum ini, guru dijadikan sebagai model yang menerapkan sifat, cara, norma, nilai-nilai, ataupun aturan-aturan yang berlaku pada masa tersebut. Sehingga pada masa ini, guru merupakan pusat pembelajaran sehingga siswa dapat mencontoh dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari guru tersebut. Baik, kita lanjut pada kurikulum yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini biasa disebut sebagai kurikulum rencana pendidikan. Mengapa demikian? Karena kurikulum 1964 ini dibentuk dalam rangka pembinaan negara. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, setelah Indonesia merdeka, terjadi revolusi besar-besaran yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga dibentuklah kurikulum 1964 ini dengan tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki cita-cita, sifat, dan kepribadian yang menggambarkan manusia yang merdeka dan sosialis Pancasila. Nah, dalam proses pembelajaran nih, kurikulum 1964 ini mengambil sifat separate subject curriculum ataupun pembagian mata pelajaran, yang mana pada masa itu ada istilah pancawardhana, yaitu 5 mata pelajaran yang terbagi atas pengembangan moral, kecerdasan, emosional ataupun artistik, keterampilan, dan jasmani. Nah, pada masa ditetapkannya kurikulum 1964 ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari kerida, yang mana pada hari itu, peserta didik dibebaskan untuk belajar pada bidang kesehatan, keterampilan, kebudayaan, agama, ataupun bidang-bidang lain yang diminatinya. Nah, kita masuk pada kurikulum yang keempat, kurikulum 1968.
Dasar hukum yang menjadi landasan kurikulum 1968 adalah ketetapan MPRS nomor 27 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, penerapan kurikulum 1968 ini merupakan wujud dari perubahan orientasi serta penerapan Undang-Undang 1945 yang sebenar-benarnya. Ini merupakan dampak dari adanya dekret presiden pada tahun 1959 yang menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 kembali diberlakukan secara murni. Nah, tujuan dibentuknya kurikulum 1968 ini adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati, kuat, kesehatan jasmani, memiliki kecerdasan yang tinggi, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga memiliki kemampuan beragama yang baik. Nah, dalam proses pembelajarannya, kurikulum 1968 ini mengalami perubahan daripada kurikulum yang sebelumnya, yang mana pada kurikulum sebelumnya dia bersifat separate subject kurikulum ataupun pembagian mata pelajaran. Namun dalam kurikulum 1968 ini dia bersifat korelasional ataupun mata pelajarannya itu berada di tingkat atas. Namun muatan materinya dalam pelajarannya itu hanya bersifat teoritis saja dan tidak ada praktik ataupun penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, struktur pembelajaran dalam kurikulum 1968 ini juga mengalami perubahan, teman-teman. Dari yang tadinya itu ada Pancawardhana ataupun 5 muatan mata pelajaran menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus, yang mana dari 3 bagian ini ada mata pelajaran di bawahnya sebagai cabangnya. Baik, kita lanjut ke kurikulum yang kelima. Oke, kita masuk pada kurikulum yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum yang telah menerapkan desain pendidikan modern yang dipengaruhi oleh sistem pendidikan modern yang lebih mengedepankan ataupun lebih menekankan orientasinya kepada tujuan. Nah, jadi teman-teman, dalam kurikulum 1975 ini tidak hanya menekankan orientasinya kepada watak saja, tetapi juga telah menerapkan ataupun memperlakukan teknologi-teknologi yang ada untuk mendukung ataupun untuk menunjang tujuan pendidikan di Indonesia agar lebih tercapai. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam kurikulum 1975 ini yaitu yang pertama, berorientasi kepada tujuan. Kemudian yang kedua, menganut pendekatan integratif yang menganggap bahwa setiap mata pelajaran itu memiliki peranannya masing-masing untuk mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, menekankan kepada efektivitas dan efisiensi dalam hal daya dan waktu. Kemudian yang keempat, menganut pendekatan instruksional yang lebih mengarah kepada tercapainya tujuan yang lebih spesifik dan diukur dari tingkah laku siswa. Kemudian yang kelima, dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku yang lebih menekankan kepada stimulus respon. Nah, dalam proses pembelajarannya, kurikulum 1975 ini memberikan banyak administrasi kepada guru, seperti perincian petunjuk umum, tujuan instruksional, materi pembelajaran, alat pembelajaran, proses belajar mengajar, dan juga evaluasi. Nah, hal inilah yang membuat kurikulum 1975 ini mendapatkan banyak kritik karena dianggap terlalu membebani guru dalam proses pembelajarannya. Oke, kita lanjut ke kurikulum selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini sama ya teman-teman seperti kurikulum 1952 yang lebih menekankan kepada pendidikan sekolah menengah. Nah, tujuan dibentuknya kurikulum 1984 ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, meningkatkan budi pekerti dan memperkuat kepribadian, serta mempertebal semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air. Nah, dalam proses pembelajarannya, kurikulum 1984 ini sama seperti kurikulum 1975 yang telah dipengaruhi oleh aliran tertentu, yaitu aliran psikologi humanistik yang menganggap siswa ataupun menganggap anak harus menjadi seorang individu yang aktif untuk meneliti dan menjelajahi lingkungannya. Sehingga dalam kurikulum 1984 ini ada istilah baru teman-teman, yaitu istilah CBSA ataupun cara belajar siswa aktif yang mengharuskan siswa untuk dapat meneliti,
mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu dalam proses pembelajaran. Baik, kita masuk pada kurikulum yang selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini merupakan kurikulum yang dibentuk sebagai wujud penyempurnaan daripada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Nah, tujuan dibentuknya kurikulum 1994 ini adalah untuk membentuk sistem pendidikan di Indonesia yang lebih relevan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengembangkan peserta didik secara holistik ataupun secara keseluruhan. Nah, dalam kurikulum 1994 ini peserta didik sudah lebih diperhatikan nih aspek-aspeknya teman-teman, yaitu dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya untuk meningkatkan potensi peserta didik. Nah, kemudian peserta didik juga dibekali dengan keterampilan dasar untuk mempersiapkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk persaingan teknologi maupun persaingan-persaingan lainnya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, kurikulum 1994 ini sudah berbasis kompetensi ya teman-teman, yaitu sudah menerapkan pendekatan tematik, inklusif, implementasi yang lebih fleksibel, dan juga sudah mengintegrasikan pendidikan karakter. Kemudian kurikulum ini juga sudah menerapkan sistem pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, yaitu dengan penerapan istilah CBSA ataupun cara belajar siswa aktif. Baik, kita lanjut pada kurikulum yang selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau biasa kita sebut KTSP, yaitu kurikulum standar satuan pendidikan, merupakan kurikulum yang dibentuk dengan lebih memperhatikan mengenai bagaimana sekolah ataupun satuan-satuan pendidikan lebih mandiri daripada kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Nah, KTSP ini dibentuk dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 Ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan juga peserta didik. Nah, jadi teman-teman, inilah yang mendasari mengapa KTSP ini harus lebih mandiri daripada kurikulum-kurikulum yang lainnya. Sehingga, pada masa ditetapkannya kurikulum ini, sekolah diberikan kebebasan dan hak otonom untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Ini dilakukan untuk mendorong sekolah yang lebih partisipatif dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya KTSP ini ada istilahnya standar isi pembelajaran yang mencakup ruang lingkup materi dan juga kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi kajian materi, kompetensi mata pelajaran, dan juga silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Baik, kita lanjut pada kurikulum yang selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini masih mengacu ya teman-teman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Nah, tujuan dibentuknya kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar memiliki kemampuan untuk hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun peradaban dunia. Nah, dalam proses pembelajarannya, dalam kurikulum 2013 ini ada kompetensi yang harus dicapai ya teman-teman, yaitu biasa disebut dengan kompetensi dasar ataupun KD, dan kompetensi inti ataupun KI. Nah, KI dan KD ini saling berkaitan ya teman-teman, dan tidak dapat dipisahkan, yang mana dia itu terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama spiritual, adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua sosial adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga adalah kognitif ataupun pengetahuan. Dan yang keempat adalah psikomotorik ataupun keterampilan. Nah, KD ini dimuat dalam bentuk poin-poin untuk mencapai KI tersebut. Nah, kemudian KD ini
berarti lebih dijabarkan ataupun lebih merincikan KI yang telah disusun tadinya. Nah, tentunya kurikulum 2013 ini tetap menekankan pada pendidikan karakter ya teman-teman, dan juga dalam pembelajarannya tetap untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, baik, kita lanjut pada kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini dibentuk masih dengan landasan yang sama ya teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, dan juga ada landasan-landasan yang lainnya. Nah, Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Nadiem berpendapat bahwa kurikulum Merdeka ini dibentuk sebagai wujud dari pemulihan dan ketertinggalan sistem pendidikan di Indonesia dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, pandemi COVID-19 itu sangat berpengaruh pada lingkungan sosial dan juga sistem pendidikan. Sehingga dibentuklah kurikulum Merdeka ini dengan bentuk yang lebih sederhana, lebih fleksibel, dan juga lebih fokus pada materi esensial yang dapat mengaktifkan siswa. Nah, tujuan dibentuknya kurikulum Merdeka ini adalah untuk mensejajarkan ataupun mensamaratakan pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di negara-negara yang lainnya. Nah, sistem pendidikan pada kurikulum Merdeka ini lebih membebaskan, sehingga peserta didik dapat memilih mereka mau menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa. Nah, kebebasan ini juga bukan hanya untuk peserta didik ya teman-teman, tetapi juga untuk guru dan tenaga pendidik. Dalam proses pembelajaran, karakteristik kurikulum Merdeka ini selain bersifat lebih sederhana, lebih fleksibel, dan juga lebih fokus pada materi yang esensial, juga perangkat ajarnya yang sangat banyak. Nah, seperti yang kita ketahui nih, ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung, kita menjalankan pembelajaran dengan jarak jauh ataupun daring, sehingga kita membutuhkan lebih banyak perangkat ajar yang lebih beragam dan juga lebih bervariasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian, kurikulum Merdeka ini juga berprinsip untuk mengedepankan mengenai perkembangan dan juga capaian siswa, yang mana materi-materi yang diajarkan itu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik agar kelak dapat berguna untuk masa depannya. Nah, kurikulum Merdeka ini juga berprinsip pada kegiatan belajar mengajar yang lebih aktif dan kolaboratif. Nah, itu tadi paparan materi mengenai sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.